Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita mau mempersiapkan diri kita untuk kita beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Mari kita mau bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sangat baik Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau sama-sama Tuhan Yesus berbakti, beribadah Tuhan Yesus, memuji, menyembah Engkau Tuhan Yesus. Bertahtalah atas setiap kami Tuhan Yesus. Bertahtalah atas pujian penyembahan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bisa bangkit berdiri. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau pengharapan kami Tuhan.
Tuhan yang indah Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar kami mau memuji menyembah Engkau lebih lagi Tuhan Yesus. Bertahtalah atas pujian penyembahan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Siapa yang di sini siap untuk memuji menyembah Tuhan lebih lagi, boleh lambaikan tangannya. Mari kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Beri kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara boleh dipersilakan duduk kembali. Saat ini kita mau memberikan yang terbaik melalui persembahan kita. Sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar kami mau memberikan yang terbaik melalui persembahan kami. Tuhan Yesus yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan persembahan ini. Kiranya persembahan kami juga Tuhan dapat untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berkat Tuhan turun ke atasku, anugerah besar melimpah di hidupku. Setiap hari selalu baru, berkat-Nya mengalir di dalam hidup.
saudara. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyiapkan diri kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik Tuhan Yesus. Bahkan Engkau teramat baik Tuhan Yesus dalam hidup kami Tuhan Yesus. Layakan setiap kami Tuhan Yesus untuk dapat mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Berbicaralah Tuhan Yesus atas setiap kami Tuhan Yesus. Sungguh besar Tuhan Yesus kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Lebih bersungguh-sungguh lagi. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa
serahkan kepada hambanya yang bertugas. Baik, puji Tuhan. Shalom. Sebelum saya akan menyampaikan firman Tuhan, saya rindu mengajak menaikkan satu pujian ini. Kurindukan hadirat-Mu. Kurindukan hadirat-Mu, penuhi hidupku. Ku mau berjalan bersama-Mu, Kau perlindunganku. Ku rindukan hadirat-Mu, penuhi hidupku. Ku mau berjalan bersama-Mu, Kau perlindunganku. Yesus, Yesus, Kau jawabanku. Yesus, Yesus, pengharapanku. Panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, Kau jawabanku. Yesus, Yesus, pengharapan. Katakan Kau pengharapanku. Pengharapanku, pengharapanku. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami datang di hadapan hadirat-Mu menaikkan syukur kami, pujian, pengharapan kami kepadamu. Hati kami penuh dengan kerinduan untuk hadirat-Mu senantiasa ada dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, dalam hadirat-Mu kami datang. Kami rindu mendengar firman-Mu, berbicaralah Tuhan. Kami percaya firman-Mu adalah kekuatan dasar hidup kami untuk menjalani hari-hari hidup yang ada. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Sekali lagi shalom. Saya percaya kita semuanya boleh bersuka cita, amin. Baik, mari kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Tema firman Tuhan pada saat ini masih sama, yaitu dosa penghalang berkat. Kemarin kita telah membahas tentang dosa kebencian dan akibatnya yang sangat mengerikan. Nah, sekarang kita akan melihat seorang pribadi yang bernama Raja Saul. Bagaimana Saul hidup berdosa dan akibatnya sangat mengerikan. Saya percaya kalau firman yang disampaikan ini mengingatkan kita sekalian agar kita tidak mengulangi dosa yang sama yang dilakukan oleh Saul. Saudaraku, latar belakang yang dimiliki oleh Saul, kita melihat Saul ada seorang raja Israel yang pertama yang diurapi Tuhan oleh seorang hamba Allah yang bernama Samuel. Dan dia diberkati, dipakai Tuhan secara luar biasa di awal pemerintahan dan pelayanannya. Kita melihat Saul diutus oleh Tuhan untuk menumpas kerajaan Amalek, karena pada waktu bangsa Israel keluar daripada Mesir, orang Amalek menghalang-halangi perjalanan orang Israel dan mereka melarang untuk melewati negeri yang dimiliki oleh orang Amalek. Sehingga pada akhirnya pada waktu itu terjadi peperangan yang sangat besar antara Israel dan Amalek. Dan Musa sebagai seorang hamba Allah yang memimpin peperangan itu, saudaraku, pada waktu Musa mengangkat tangan, maka Israel kuat, tetapi pada waktu Musa turun tangan, Israel lemah. Dan itu berlangsung sampai muncul yang namanya Harun dan Hur harus menopang tangan Musa, sampai Musa bisa mengangkat tangannya dan sampai akhirnya Amalek ditumpas pada waktu itu. Dan
saudaraku, pada waktu peperangan terjadi, maka Tuhan berkata bahwa akan ada saatnya Amalek harus dihapuskan dari atas muka bumi ini. Tidak ada orang lagi mengingat Amalek. Dan ternyata untuk melaksanakan firman itu terjadi pada zaman Saul. Saul diperintahkan untuk menumpas Amalek, baik rajanya, seluruh rakyatnya, bahkan seluruh binatang-binatang yang ada, baik kambing, domba, unta, keledai, semua tidak ada yang tersisa, semua itu harus ditumpas habis. Tetapi pada kenyataannya, saudaraku, Saul membiarkan Agag hidup, raja Amalek, namanya Agag, dan dia ditahan, dibawa pulang, dan kambing, domba, unta, keledai yang gemuk-gemuk itu semua dirampas, dan semuanya tidak ditumpas. Saudara, pada akhirnya Tuhan berbicara kepada Samuel, Tuhan berkata, aku menyesal karena aku telah mengangkat Saul menjadi raja. Hal itu tentunya mendatangkan duka cita yang mendalam bagi Samuel, seorang nabi yang telah mengurapi Saul. Saudaraku, akhirnya Tuhan berkata, karena Saul telah menolak firman Tuhan, maka Tuhan pun menolak Saul menjadi seorang raja. Kita melihat esensi daripada dosa Saul, saudaraku, itu ditulis di dalam kita lihat dosa Saul ditulis dalam 1 Samuel pasal 15 ayat 23. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Nah, saudaraku, kita melihat di sini dosa Saul yang pertama durhaka. Yang kedua hatinya degil, yang ketiga menolak firman Tuhan. Seseorang yang durhaka di hadapan Allah, seseorang yang hatinya degil di hadapan Tuhan, seseorang yang menolak firman Tuhan, saudaraku, sudah tidak ada pengampunan lagi. Sudah tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Karena itu mari kita akan sama-sama belajar, saudaraku. Kalau kita melakukan dosa yang lain, kita menyadarinya, kita minta ampun, masih ada pengampunan yang Tuhan siapkan bagi kita. Tetapi ini dosanya itu adalah dosa menolak firman. Yang ditolak adalah Tuhan sendiri. Yang ditolak adalah firman itu sendiri. Maka salah satu dosa yang tidak bisa diampuni adalah dosa menolak Allah. Tidak bisa menerima Allah. Tidak bisa menerima firman. Menolak firman. Dampaknya fatal. Nah, saya akan menyampaikan ada akibat-akibat dosa yang dilakukan oleh Saul. Sedikitnya ada 4 akibat buruk dosa yang dilakukan oleh Saul. Yang pertama, saudaraku, Saul itu haus pujian dari manusia. Kita lihat 1 Samuel 18 ayat 8-9. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataannya itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Saudaraku, Saul itu adalah orang yang sangat haus dengan pujian. Pada waktu Daud baru mengalahkan Goliat, saudaraku, perempuan atau wanita-wanita Israel menyambut para prajurit dan para pahlawan yang telah berperang melawan Filistin. Mereka menari-nari, mereka menyanyi berbalas-balasan. Daud membunuh berlaksa-laksa, tetapi Saul beribu-ribu. Artinya Daud bisa membunuh puluhan ribu, tetapi Saul hanya ribuan orang yang dibunuh. Ini tentunya sangat menyinggung perasaannya. Saul merasa tidak dihargai, kok Daud dipuji melebihi aku sebagai pemimpin? Kan aku rajanya, kan aku pemimpinnya. Kenapa yang lebih hebat kok anak buahku? Maka saudaraku, karena dia adalah orang yang sangat haus dengan pujian dari manusia. Pada waktu manusia memuji tidak sesuai dengan harapannya, yang timbul apa? Kemarahan. Saul marah besar.
Dan dia mulai berpikir yang negatif, wah kalau demikian nanti yang akan jadi Raja Daud. Berpikir negatif, berkata-kata negatif, marah, karena apa? Haus pujian. Saudaraku ini kasih Tuhan, kalau saudara telah berbuat baik, kalau saudara telah melayani, saudara telah beribadah, saudara telah berdoa, saudara telah berkorban, tetapi saudara tidak mendapatkan sambutan yang hangat, tidak dipuji oleh pemimpin saudara, tidak ada ucapan terima kasih kepada apa yang saudara sudah lakukan. Bagaimana dengan saudara? Saudara marah enggak? Tidak ada orang mengatakan terima kasih Bapak buat pelayanannya, terima kasih Bapak buat persembahannya, terima kasih Bapak buat kebaikannya, terima kasih Bapak buat apa yang telah diberikannya. Kalau motivasi kita memberi, kita melayani, kita berjuang, motivasinya tulus, motivasinya jujur, motivasinya ikhlas, ada orang memuji atau orang tidak memuji, ada orang berterima kasih atau tidak berterima kasih, saudara tidak akan menjadi marah. Amin, saudaraku. Tidak seperti Saul. Nah, kita lihat saudaraku di dalam kitab 2 Korintus pasal 10 ayat 18. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Kalau kita sering membanggakan prestasi kita, membanggakan apa yang sudah kita lakukan, bahkan apa yang kita miliki, saudaraku itu belum tentu tahan uji. Tetapi kalau kita membanggakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mempercayakan dirinya kepada kita, Tuhan yang mempercayakan pelayanan, Tuhan yang mempercayakan harta kepada kita, Tuhan yang mempercayakan hikmat kepada kita. Pada waktu kita melakukan bagian kita, dipuji orang atau tidak dipuji orang, kita tidak punya masalah yang serius. Karena apa? Karena kita tahu bahwa pujian itu mestinya datang daripada Tuhan, bukan dari manusia. Pujian itu datang dari yang memberi kepercayaan kepada kita. Jadi pada saat orang tidak memuji kita, kita jangan menjadi marah. Karena apa saudaraku? Dampak daripada Saul yang mendurhaka, yang degil, yang menolak firman, fokus hidupnya bukan lagi Tuhan dan firman-Nya, tetapi fokus hidupnya adalah pengakuan dan pujian daripada manusia. Saya percaya saudara harus memahami perkara ini. Sekali lagi, bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, tetapi orang yang tahan uji, tetap kuat, tetap kokoh menghadapi apapun adalah orang yang dipuji oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Yang kedua, dampak buruk dari dosa Saul dikatakan di dalam 1 Samuel pasal 18 ayat 10, Saul dirasuk oleh roh jahat. Kita perhatikan, keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari, adapun Saul ada tombak di tangannya. Saudaraku ini kasih Tuhan, akibat daripada Saul yang hatinya dikuasai dengan haus pujian, kemarahan, perkataan negatif, maka ini membuka celah untuk roh jahat masuk dalam dirinya. Seseorang sebetulnya kalau dia bisa bersikap baik, bersikap benar, setiap orang percaya dalam dirinya itu ada 3 perlindungan Tuhan yang melindungi hidupnya supaya dia tetap aman. Yang pertama, Tuhan melindungi nyawanya, memagari nyawanya. Yang kedua, melindungi, memagari kesehatannya. Yang ketiga, melindungi harta bendanya. Tetapi pada saat Saul mulai marah, mulai cemburu, mulai saudaraku berkata-kata negatif, hidupnya, tembok perlindungannya mulai terbuka. Ada celah di mana roh jahat yang digambarkan dalam perjanjian baru, iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum untuk mencari orang yang dapat ditelan. Maka celah itu terbuka dan iblisnya datang mulai merasuk kehidupan Saul. Saudara, Tuhan rindu hidup saudara terlindung dari segala yang jahat. Tidak ada kuasa kegelapan, tidak ada celah apapun yang dapat merasuk dan masuk dalam hidup kita sekalian. Tetapi pada saat seseorang membuka celah, setan bisa masuk. Pada waktu
Kain hendak membunuh Habel. Sebelum proses pembunuhan itu terjadi, Tuhan itu sudah mengingatkan Kain. Kain, mengapa mukamu muram? Kenapa hatimu panas? Kenapa engkau marah? Kenapa engkau cemburu gara-gara persembahan? Ingat, kalau engkau tidak bisa menguasai diri, dosa sudah mengintip di depan pintu. Tetapi Kain tidak mengindahkan peringatan Tuhan. Dia tetap tekad bulat untuk apa? Marah. Untuk melangsungkan amarahnya dengan membunuh adiknya. Roh pembunuhan itu menguasai Kain. Dan di dalam kisah ini roh pembunuh juga merasuk kehidupan Saul. Saudaraku, orang yang mulai mendurhaka dengan Tuhan, mulai degil hatinya, mulai menolak firman Tuhan. Maka kita melihat dosanya sangat fatal. Dampaknya sangat fatal. Akibatnya dikatakan dirasuk oleh roh jahat. Yang ketiga, Saul dikatakan selalu berusaha membunuh Daud. 1 Samuel 18 ayat 11 mengatakan, Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Saudaraku, kalau roh jahat sudah merasuk dalam diri seseorang, ada manifestasi yang keluar. Tergantung roh apa. Karena itu roh pembunuhan, maka yang keluar dari reaksi manifestasi yang keluar dari Saul adalah Saul mengambil tombaknya, dia hendak menancap Daud, dia hendak membunuh Daud, dia ingin menghabisi Daud. Sampai 2 kali terjadi, 1 kali lempar Daud bisa mengelak, ambil lagi dilempar lagi Daud bisa mengelak lagi. Saudaraku, Daud bisa terlindung dari pembunuhan yang dilakukan oleh pemimpinnya sendiri. Saya percaya yang pertama karena perlindungan Tuhan. Daud ada dalam perlindungan Tuhan. Daud diurapi oleh Tuhan. Daud adalah orang yang tulus, orang yang rela mau melayani. Lebih daripada itu, Daud adalah orang yang suka memuji, menyembah Tuhan, suka diam dalam hadirat Tuhan. Saudaraku, karena itu mari kita mau belajar bersama-sama, fokus. Karena dampak atau akibat daripada dosa yang dilakukan oleh seseorang itu sangat mengerikan. Dia bukan hanya, saudaraku, dikuasai dengan iri hati, kecemburuan, marah, tetapi dia juga menjadi orang yang kerasukan dan mau membunuh orang lain. Yang keempat, saudaraku, akibat daripada dosa yang dilakukan oleh Saul, di dalam 1 Samuel pasal 18 ayat 12 mengatakan, Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud. Sedang daripada Saul ia telah undur. Saudaraku, Saul akhirnya menjadi orang yang kurang percaya diri, kurang pede, tidak percaya lagi dengan dirinya sendiri. Karena apa? Melihat potensi anak buahnya lebih hebat, lebih luar biasa. Sehingga dia sudah kehilangan kepercayaannya terhadap dirinya sendiri. Ini saudaraku akibat orang yang mendurhaka dengan Tuhan. Akibat orang yang hatinya degil. Akibat orang yang menolak firman. Bagaimana dengan saudara? Seringkali orang-orang yang minder menghadapi kenyataan hidup, menghadapi persoalan hidup. Di antaranya karena dia tidak punya kekuatan firman. Tidak punya otoritas Tuhan. Hidupnya hanya bergantung kepada kekuatan dirinya sendiri, sekalipun Saul memiliki jabatan sebagai seorang raja yang adalah kekuatan kuasa penuh di Israel, tetapi hatinya sudah kecil. Karena apa, saudaraku? Bukan Tuhan, bukan Roh Kudus yang menguasai hatinya, tetapi iblis roh jahat yang sudah menggerogoti dan melemahkan dirinya. Menghadapi Daud, orang yang diurapi Tuhan. Saul kecil hati, Saul menjadi takut dengan Daud. Dan itu ditulis beberapa kali. Di antaranya kita lihat di dalam 1 Samuel pasal 18 ayat 29. Maka makin takutlah Saul kepada Daud. Saul tetap menjadi musuh Daud seumur hidupnya. Saudaraku, kita lihat di sini. Dampaknya sangat mengerikan. Saul semakin takut
karena takutnya, karena mindernya, dikatakan menjadi musuh Daud seumur hidupnya. Ini kan luar biasa, saudaraku. Ya. Dampak daripada dosa itu artinya membangun apa? Permusuhan. Ada permusuhan, karena apa sebetulnya? Tidak berdaya menghadapi lawannya, menghadapi anak buahnya. Nah, saudaraku, seringkali ada pemimpin-pemimpin yang kurang percaya diri, pemimpin-pemimpin yang tidak yakin dengan dirinya sendiri. Dia melihat anak buahnya lebih berhasil, anak buahnya lebih maju, anak buahnya lebih pinter, anak buahnya lebih hebat, sehingga dia krisis identitas. Sebetulnya Saul mestinya harus bangga memiliki seorang yang bernama Daud. Dia adalah prajurit. Dia adalah orang yang berjuang untuk Israel, berjuang untuk Saul, berjuang untuk kerajaannya. Kalau ada orang hebat, mestinya kita bersyukur. Kalau toh jabatannya harus diambil, harus diberikan kepada orang yang lebih berkapasitas, ya enggak apa-apa. Karena apa, saudaraku? Jabatan itu kan kepercayaan yang dari Tuhan. Karena itu selama kita diberi kepercayaan, diberi jabatan, gunakan jabatan itu, gunakan kepercayaan itu sebaik mungkin, jangan menyalahgunakan jabatan dan kepercayaan yang Tuhan berikan. Nah, karena itu saudaraku, kita lihat bagaimana Saul pada akhirnya mengalami krisis identitas, dan kita melihat hal yang paling terakhir di mana Saul bukan hanya kurang percaya diri, tetapi 1 Samuel pasal 31 ayat 4 dikatakan, lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, hunuslah pedangmu dan tikamlah aku supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat itu menikam aku dan memperlakukan aku sebagai permainan. Tetapi pembawa senjatanya tidak mau karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Saudaraku, pada akhirnya apa? Saul mati bunuh diri. Pada saat Israel sedang berperang dengan begitu sengit dengan Filistin, Daud telah dijauhkan karena dicurigai, karena tidak diberi kesempatan lagi untuk menjadi seorang prajurit yang handal yang dapat mengalahkan musuh. Dia mulai berjuang mengandalkan kekuatan dirinya, mengandalkan tentaranya, mengandalkan strateginya. Dan dampaknya apa? Israel kalah, Israel kocar kacir, Israel mengalami kehancuran. Dan di tengah-tengah kepanikannya, Saul tahu bahwa dia akan dibunuh oleh lawan. Dia memerintahkan pengawalnya untuk membunuh dia. Tetapi pengawalnya sangat segan dengan Saul. Sehingga Saul menyadari, dia cabut pedangnya, dia bunuh diri di situ, saudaraku. Karena itu seseorang mengidap roh pembunuh. Kalau dia tidak membunuh orang lain, dia akan membunuh dirinya sendiri. Saya percaya Tuhan sayang, Tuhan mengasihi saudara. Mari, jangan hidup di dalam dosa. Saudara buka hati, jangan sampai hati kita degil. Belajar taat, jangan sampai kita suka mendurhaka, suka memberontak, suka melawan Tuhan. Suka berdalih. Jangan sampai kita menolak firman, dampaknya mengerikan. Ayo buka hati, terima firman dengan baik. Kalau Tuhan sedang berbicara kepada kita, Tuhan sedang menasihati kita, kita buka hati, kita rendahkan diri. Siapapun orang yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman, ayo kita dengar. Ayo kita renungkan, ayo kita percayai, dan ayo kita lakukan. Sebagai ayat terakhir, yaitu nasihat Tuhan bagi kita. Kita lihat di dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 5-8. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Tuhan rindu saudara dan saya bertobat. Saudara menyadari tentang dampak daripada dosa-dosa seperti yang dilakukan oleh Saul. Maka dampaknya sangat mengerikan. Tuhan rindu saudara dan saya memperoleh pengampunan, memperoleh kasih karunia. Agar saudara dan saya mendapat bagian dalam kerajaan Allah.
Kalau masih ada dosa-dosa seperti yang dilakukan oleh Saul, mari saudara itu kita bertobat, kita minta ampun, kita bereskan hidup kita. Alkitab berkata buang semuanya itu, karena semuanya itu tidak ada gunanya. Segala hawa nafsu, kejahatan, amarah, semuanya itu akan mendatangkan murka atas orang-orang durhaka. Tetapi pertobatan, kesungguhan yang kita lakukan kepada Tuhan akan mendatangkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Di era pandemi sekarang ini, saudara, jangan sampai kita kehilangan arah, jangan sampai kita kehilangan berkat, apalagi berkat hidup yang kekal. Mari kita jalani hidup, mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan aturan pemerintah yang ada agar kita terlindung dari segala yang jahat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa bersyukur. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur, Engkau telah berfirman kepada kami, mengingatkan kepada kami dampak buruk dari dosa yang dilakukan oleh Saul adalah sangat mengerikan. Kami rindu hidup kami terlindung dari segala yang jahat, kami hidup dengan percaya, dengan taat, dengan sungguh-sungguh, dengan setia. Setiap firman-Mu kami renungkan, kami nantikan, dan kami jalani dalam hidup sehari-hari. Berkati hidup kami, keluarga kami. Kalau ada anggota keluarga kami yang sakit, kami percaya hari ini Tuhan memulihkan kami, menyembuhkan, sehingga kami boleh sehat pulih kembali. Dan segala berkat janji Tuhan, ya dan amin, boleh nyata dan turun dalam hidup kita, hidup kami semua. Berkat hidup yang kekal, berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani, melimpahi hidup kami, berkat kesehatan Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Tidak lupa kami berdoa untuk negeri kami yang masih dilanda pandemi COVID-19. Kami menyatakan Shalom Indonesia. Kami berdoa untuk pemimpin negeri ini, seluruh pemerintahan jajaran dari pusat sampai daerah. Engkau memberkati seluruh rakyat negeri ini, diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus, hikmat, kebijaksanaan Tuhan berikan kepada pemerintah yang ada. Engkau lindungi negeri kami, bebaskan kami dari COVID-19. Di dalam nama Yesus, sakit penyakit COVID-19 kami tolak dari negeri kami, dari hidup kami, dari keluarga kami patahkan kuasanya. Di dalam nama Yesus, kuasa bilur-bilur Yesus menyembuhkan kami. Kami percaya di dalam Yesus kami sehat, kami kuat, kami sembuh, kami dipulihkan. Diberi kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, kami mengakhiri ibadah saat ini. Kami membuka hati kami tengadakan wajah kami angkat tangan kami. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan dan pengurapan yang berlimpah-limpah di dalam kuat kuasa Roh Kudus, turun dalam hidupmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, pada waktu keluar, di kota, di desa, dimanapun kau berada, tangan Tuhan selalu menopang hidupmu, sehingga apapun yang kau kerjakan selalu dibuat Tuhan berhasil, hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.